Dan lanjut ke bab 9 tentang perawi dan proses transmisi. Pembahasan. Perawi atau rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu sabda, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Peran perawi bertanggung jawab menjaga keaslian hadis melalui rantai transmisi atau sanad. Fakta, ada ribuan perawi dalam sejarah Islam seperti Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu an. Pengertian transmisi. Definisi transmisi adalah proses penyampaian hadis dari sumber asli atau Nabi melalui rantai perawi hingga sampai kepada kita. Tujuannya memastikan hadis tetap autentik dan tidak berubah. Syarat transmisi. Syarat utama agar transmisi sahih, keadilan, adalah perawi harus jujur, tidak berdusta, dan tidak melakukan dosa besar. Ketetapannya, perawi harus hafal kuat dan akurat dalam meriwayatkan. Ketersambungannya, rantai perawi tidak terputus dari generasi ke generasi yang lain. Tidak ada syad, keganjilan. Hadis tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Jika syarat tidak terpenuhi, hadis bisa lemah, dhaif atau palsu, maudhu. Metode transmisi. Metode utama penyampaian hadis: simak, mendengar. Perawi mendengar langsung dari guru lalu meriwayatkannya. Qiraah. Qiraah kan artinya membaca. Perawi membaca hadis di depan guru untuk konfirmasi. Ijazah atau izin. Guru memberikan izin untuk meriwayatkan tanpa mendengar langsung. Mukhatabah atau surat. Penyampaian melalui surat atau tulisan. Wijdan atau temuan. Perawi menemukan hadis dalam buku, meriwayatkannya. Tujuan metode meminimalkan kesalahan dan memastikan keaslian. Ilmu al-jar wa al-ta'dil. Pengertian ilmu yang mempelajari cacat, jar dan keadilan ta'dil. Perawi hadis. Jar, cacat, kekurangan seperti dusta, lupa, dan atau bid'ah yang membuat riwayat lemah. Ta'dil, keadilan, kualitas positif seperti jujur, hafal kuat, dan takwa. Peran ulama kritikus perawi hadis. Pengertian ulama kritikus, ulama yang ahli dalam menilai dan mengkritik perawi hadis berdasarkan biografi, sifat, dan riwayatkan mereka. Peran utama menilai kredibilitas, mengklasifikasikan perawi sebagai sahih atau kuat, hasan, baik, dhaif, lemah, atau maudhu, palsu, melalui ilmu jar, cacat, dan ta'dil atau keadilan. Memverifikasi transmisi, memastikan rantai perawi atau sanad tidak terputus, akurat, dan bebas dari kesalahan seperti dusta atau lupa. Menyusun kitab sahih seperti Bukhari dan Muslim. Mereka menyaring ribuan hadis untuk menghasilkan koleksi autentik. Menjaga penyelewengan, mengidentifikasi hadis palsu yang bisa menyesatkan umat Islam. Kitab-kitab Al-Jar wa Al-Ta'dil. Kitab utama Tahdhib Al-Ta'dhib oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang kedua Takrib Al-Tahdhib oleh Ibnu Hajar. Yang ketiga Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal oleh Ibnu Abdul Albar. Yang keempat Mizan Al-I'tidal oleh Imam Al-Zahabi. Yang kelima Lisan Al-Mizan oleh Ibnu Hajar, kritik terhadap perawi yang lemah. Kesimpulan dari bab 9, kesimpulan dan manfaat ringkasan. Marawi dan transmisi adalah fondasi hadis. Syarat, pengertian, metode, dan ilmu jar ta'dil memastikan keaslian. Manfaat, membantu umat Islam memahami ajaran Nabi yang benar, mencegah penyelewangan. Pesan, pelajari hadis dari sumber terpercaya untuk menghindari kesalahan.